Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lena Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita bikin kue basah lagi bun. Kali ini kita bikin kue cantik manis dengan rasa yang baru, tampilannya cantik, rasanya yang enak, cara buatnya mudah. Kue ini cocok banget untuk jualan, isian snack box, sajian acara di rumah, bahkan hantaran. Yuk, yang penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Oke bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Untuk membuat kue cantik manis ini, yang pertama kita masak dulu air sampai mendidih seperti ini, baru kita masukkan sagu mutiaranya bun. Sagu mutiaranya aku pakai sebanyak 75 gram, ini kita masak sampai matang. Sagu mutiara ini sudah matang bun, kita bisa matikan kompor dan angkat. Bagi sagu mutiara menjadi 3 bagian dan diberi warna. Di sini aku beri warna merah, kuning, dan hijau. Tambahkan air secukupnya dan ini akan kita bilas ya bun. Bilas sampai air pewarnanya tidak keruh lagi. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya bun, dan untuk sagu mutiaranya kita sisihkan dulu. Lanjut langkah berikutnya, siapkan pan anti lengket, lalu kita masukkan 200 gram tepung hun kue, satu bungkusnya ini ukuran 100 gram. Untuk mereknya kalian bisa pakai merek apa saja ya. Kompornya ini belum dinyalakan ya bun, langsung aja kita tuang dulu tepung hun kuenya. Lanjut kita masukkan 300 gram gula pasir. Nah ini yang bikin kuenya enak, masukkan satu bungkus jeli kelapa ukuran 15 gram. Ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan santan secara bertahap. Untuk santan yang digunakan sebanyak 1100 ml. Ini aku peroleh dari 200 ml santan instan ditambah dengan air. Kita aduk sampai tercampur rata bun hingga tepungnya larut. Tepungnya sudah larut, kita masukkan lagi sisa santannya. Dan di sini aku tambahkan juga dengan setengah sendok teh pemutih makanan food grade. Ini wajib banget dilarutkan dengan air panas. Ini langsung aja kita masukkan ke dalam adonan dan diaduk sampai tercampur rata. Semua bahan sudah tercampur rata, bisa kita nyalakan kompornya. Masak dengan menggunakan api yang kecil saja bun, sambil terus diaduk biar nggak gosong.
Kalau teksturnya sudah mengental dan matang seperti ini, bisa kita matikan kompornya, Bun. Masukkan sagu mutiaranya. Diaduk sampai tercampur rata. Ingat ya, Bun, ini kompornya sudah kita matikan. Oke Bun, ini sudah tercampur rata. Lanjut kita akan cetak adonannya. Aku menggunakan cetakan mini seperti ini, ukuran 5 cm. Tanpa dioles minyak atau apapun, langsung aja kita masukkan adonannya. Pada proses pencetakan seperti ini, disarankan untuk bergerak dengan cepat ya Bun. Jangan sampai adonannya dingin, nanti dia akan mengeras. Selesai dicetak, kita tunggu dulu sampai kuenya nggak panas lagi, baru kita keluarkan dari cetakan. Ini kuenya sudah nggak panas lagi Bun, sudah ngeset, bisa langsung kita keluarkan dari cetakan. Kuenya cantik banget Bun, dan sama sekali nggak lengket walaupun cetakannya nggak kita oles dengan minyak. Nah ini dia Bun, kue cantik manis rasa kelapa mudanya sudah jadi. Satu resep ini kita bisa menghasilkan kurang lebih 32 buah kue. Hasilnya lumayan banyak kan, jadi cocok untuk jualan, isian snack box, sajian acara di rumah, atau hantaran. Bedanya dengan kue cantik manis biasa, kali ini kita pakai jelly kelapa. Teksturnya agak kenyal dan gak lembek. Kue ini enak juga dimakan dalam keadaan dingin, jadi seperti kita makan kue sekaligus makan puding. Gimana Bun? Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.